pengen pedas, pengen makan pedas. Oh ini udah Mbak. Makasih. Jadinya mampir makan bakso. Makan bakso dulu ya. Nanti nyampe Solo kita makan lagi. Makan teri ceker. Enak sekali. Dulu ya pedas. Udah tadi kan makan bakso, ganjal perut sebetulnya. Karena kan berjalan masih 2 jam ke Solo. Ikutin aku sampai Solo ya, karena malam ini mau menginap di Solo. Eyang Sartono sendiri adalah putra sulung dari 5 bersaudara. Sebenarnya ia terlahir dari keluarga cukup berada. Namun sayang, nasib telah berkata lain. Di usianya yang telah memasuki 75 tahun, Eyang Sartono pun nyatanya harus hidup dengan himpitan kemiskinan. Kehidupan sehari-harinya pun hanya mengandalkan pensiunan sang istri yang tak lebih dari upah UMR di setiap bulannya. Yang itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kayak gini ya yang nyanyinya. Ini tadi bilang ya, aku senang pasti ya. Aku bisa bertemu dengan sesepuh musisi tempo dulu yang lagunya melegenda sampai hari ini ya. Dan pastinya sampai nanti anak cucuku ada juga lagu nasional ini pasti harus terus ada di setiap sekolah kan. Himne guru pahlawan tanpa tanda jasa itu sama saja ya lagunya ini juga. Luar biasa. Cantik sekali. Ironis, sungguh ironis. Di balik kehebatan karya ciptanya, Sartono justru harus puas dalam keprihatinan. Padahal himne guru begitu terkenal. Dari anak kecil hingga artis nasional pun hafal lagu ini. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup. Ya, Eyang Sartono adalah satu dari ribuan pahlawan yang keberadaannya hanya dipandang sebelah mata. Bukankah bangsa yang besar itu adalah bangsa-bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya? Dan kedatangan Syahrini ke rumah Eyang setidaknya ikut meringankan sedikit beban Eyang dalam menjalani hidup ini. Tabahlah Eyang, ikhlaskanlah hatimu. Upahmu untuk mengangkat harkat dan martabat seorang guru nyatanya telah menjadikan engkau sebagai patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Pemirsa melihat di rumah ada lagi rezeki baru buat Eyang ya. Mudah-mudahan yang lain juga mengikuti seperti aku datang ke sini ya. Barangkali hanya mengunjungi bersilaturahmi nanti akan mendatangkan rezeki baru ya. Gitu ya. Lantas seperti apa suasana kuliner ala Syahrini di kota Solo?
Usai menggali pelajaran hidup dari Sartono, Syahrini pun kembali melangkahkan kakinya ke ibu kota. Namun sebelum ia pulang, Syahrini terlebih dahulu berkeliling kota Solo, sekedar menghibur hati dari segala persoalan yang membuat hatinya gundah gulana. Ayam goreng manis, iya pedas. 4 kali bubur, 15 ceker. Ke Solo rasanya kurang afdol jika tidak berwisata kuliner. Dan usai puas menggali pelajaran hidup dari Eyang Sartono, langkah Syahrini pun berlanjut ke beberapa kedai yang menjajakan sajian khas berselera di kota itu. Dan sebagai pembukanya, Syahrini pun memulainya dengan mencicip ayam goreng kleco, salah satu makanan khas kota tersebut. Pedas. Sama ini khusus juga manis bacem. Nih kita cobainnya ini. Ini ayam goreng manis. Di tengah perjalanan, Syahrini pun rupanya tergoda untuk menikmati bakso khas kota Solo. Dengan racikan tangan sendiri, pelantun tembang Aku Tak Biasa ini pun kembali menikmati makanan yang paling disukai perempuan itu. Garam ada? Oh, sebentar. Nah, gini garamnya. Ini pawon. Oh, bisa. Ini daerahnya masih sekitar Madiun ya. Kan aku pusing sekali dari tadi ya, perjalanan lama. Pengen makan pedas. Oh, ini udah, Mbak. Makasih. Jadinya mampir makan bakso. Makan bakso dulu ya. Nanti nyampe Solo kita makan lagi. Makan teri ceker. Enak sekali. Dulu ya pedas. Udah tadi kan makan bakso, ganjal perut sebetulnya. Karena kan berjalan masih 2 jam ke Solo. Ikutin aku sampai Solo ya, karena malam ini mau menginap di Solo. Syahrini semakin terhanyut dalam nostalgia kota Solo. Usai puas menikmati 2 menu kuliner, tengah malamnya ia pun kembali menyambangi salah satu kedai makanan. Dengan diantar sebuah becak, Syahrini pun menuju kedai kaki lima yang menjajakan menu gudeg ceker ayam. Udah sampai nih pemirsa. Ini loh pemirsa, ceker yang sangat dahsyat, enak banget. Sekali. Terus ngambilnya pakai tangan, ya. Itu khasnya. 4 kali nambahnya. 4 kali bubur, 15 ceker. Kita 2 nih, kuat kenyang. Ini pertama kali loh pemirsa. Biasanya aku makan ini kan diantar ke hotel gitu ya. Tapi dengar kabar aja kalau cara penyajiannya yang unik-unik gitu, hanya dengar kabar. Sekarang lihat langsung deh. Ya, Syahrini adalah Syahrini. Meski kerap dihimpit permasalahan yang memekakan telinga, namun pada kenyataannya ia masih tetap bisa menikmati kehidupannya. Dengan wajah ramah dan bersahabat, Syahrini pun menghabiskan waktunya dengan bernyanyi bersama para seniman jalanan kota Solo.
Lantas seperti apa suasana pesta ulang tahun Yusuf Ivander Damares, putra sematawayang Inul Daratista yang menghabiskan biaya hingga 1 miliar rupiah?